Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar mengenai teks tanggapan. Cici, ini matiin, Ji. Matiin dulu ini orangnya. Biar Esi bisa baca. Iya, langsung keluar ya. Keluar ya. Jadi nggak ketutup. Di sampingan aja ya. Enggak situ ya. Ya, teks tanggapan. Kalian tahu bahwa teks tanggapan ada kita bisa menanggapi pembicaraan orang lain. Kemarin Ibu sudah menjelaskan teks tanggapan dalam bentuk PowerPoint. Ya. Nah, kali ini lebih rinci lagi yaitu mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan keragaman budaya dan lain-lain berupa kritik, sanggahan atau ujian yang didengar dan dibaca. Ini KD 4.8 yang akan kita pelajari. Tujuan untuk mempelajari ini kemarin sudah KD sebelumnya, yaitu mengidentifikasi informasi. Informasi ini bisa berupa kritik, pujian, atau tanggapan. Ya, berikutnya memahami isi informasi, menjelaskan informasi, menyimpulkan informasi, dan yang terakhir menyimpulkan struktur dan ciri khas kebahasaan. Ini yang akan kita pelajari, KD dan tujuannya. Berikutnya, teks tanggapan menanggapi secara kritis peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Ya, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, pengertian ciri-ciri dan jenis teks tanggapan. Ya. Berikutnya simpulan isi teks, struktur kebahasaan teks tanggapan dan pengungkapan kritik. Ya. Ini ada yang masuk 2 orang. Berikutnya ada yang masuk tadi. Ya, berikutnya pengertian ciri-ciri dan jenis-jenis teks tanggapan. Bawa masukin aja. Admit aja. Ya. Pengertian teks tanggapan. Di sini ada juga jenis teks tanggapan dan ciri-ciri. Pertama pengertian, kemudian jenis-jenis dan ciri-cirinya. Tentu teks tanggapan. Berikutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Ya, itu pengertian. Belum bisa. Mundur lagi. Ya, Ibu ulangi lagi. Materi kita yaitu teks tanggapan. Ya, teks tanggapan. Berikutnya, untuk rencana pembelajaran hari ini, PJJ, kita menggunakan KD 34.8. Menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Tentu di sini ada lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain.
Ya, di dalam teks tanggapan itu berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau dibaca. Tujuan mempelajari teks tanggapan, satu, mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan. Jadi di sini informasinya kritik atau pujian. Kalau pujian yaitu kritik yang membangun. Ya, kritik juga adalah bukan untuk menyalahkan tapi untuk kritik yang membangun. Ya, tanggapannya bisa lingkungan sosial, kondisi sosial, keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Yang kedua, memahami isi informasi secara logis. Logis itu artinya masuk akal, disertai bukti pendukung, hasil penelitian, dan data nasional. Menjelaskan informasi tentang teks tanggapan, pujian kritik terhadap sesuatu. Ya. Berikutnya menyimpulkan informasi teks tanggapan, menyimpulkan, tadi menjelaskan tapi sekarang menyimpulkan informasi teks tanggapan, pujian, dan kritik terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, menyimpulkan struktur teks tanggapan dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Ini yang akan kita pelajari. Berikutnya, teks tanggapan menanggapi secara kritis peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Ya, di sini ada beberapa bagian pengertian ciri-ciri dan jenis teks tanggapan. Berikutnya, informasi dalam teks tanggapan. Yang kedua, yang ketiga atau yang C, simpulan isi teks tanggapan. D, struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Ini yang harus kalian pahami ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia pasti ada struktur dan kebahasaannya. Berikutnya yang terakhir, pengungkapan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Nah, di layar berikutnya pengertian ciri-ciri teks tanggapan. Ya, di sini ada pengertian, ciri-cirinya, teks tanggapan, dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan teks tanggapan ini, tanggapan itu ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sambutan terhadap ucapan, bisa berupa kritik, bisa berupa komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dan angan-angan. Panca indera ini bisa lewat suara, pendengaran, penglihatan, bayangan, hayalan. Alasan yang dikemukakan dalam sebuah tanggapan harus dapat memberikan dukungan atau solusi masalah. Jadi tanggapan itu harus memberikan solusi atau dukungan, ya harus ada solusinya. Kan nanti ada kritik dan pujian. Berikutnya, memiliki struktur. Nah, di sini ada struktur teks tanggapan. Ada 3. Yang pertama, teks konteks. Konteksnya apa? Maksudnya konteksnya ini tempat, kapan, 5W tambah 1H. Apa? Konteksnya mengenai apa sih permasalahannya? Misalnya hari-hari ini permasalahannya mengenai bulan Desember katanya ada pilkada pemilihan kepala daerah. Nah, disitulah permasalahan banyak berita-berita yang sedang hangat dibicarakan. Ya, konteksnya apa? Ya, bisa masalah sosial, budaya, politik. Berikutnya deskripsi. Deskripsi ini adalah menggambarkan. Kalian harus menggambarkan sebuah wacana atau sebuah cerita. Dan yang terakhir, penilaian. Penilaian ini biasanya terletak terakhir itu adalah kesimpulannya. Penilaiannya bagaimana sih berita mengenai keragaman budaya daerah di daerah
Misalnya Sumatera Barat, misalnya DKI Jakarta, ya kemarin ada kerusuhan. Penilaian kalian bagaimana dari segi positif, negatif, ya dengan adanya konteks demonstrasi, konteksnya. Deskripsi itu adalah kamu menceritakan keadaan. Penilaiannya bagaimana menilai terhadap demonstrasi itu, ada tidak dampak positifnya, negatifnya. Disinilah struktur teks tanggapan. Berikutnya, berisi tanggapan mengenai suatu fenomena terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta. Ya, fakta ini harus ada tanggalnya, tempatnya, kejadiannya kapan. Tidak boleh dikarang-karang, karena ini adalah bentuknya teks argumen, ya. Jadi ada faktanya, ya. Semua berita ada fakta, jadi tidak dibuat angan-angan atau karangan. Berikutnya, dalam teks tanggapan ada informasi penting dalam teks tanggapan, yaitu pokok-pokok isi penting yang terdapat dalam teks tanggapan. Berikutnya, pokok-pokok isi informasi itu bisa berupa hal yang penting di dalam sebuah teks bacaan yang menjadi inti informasi. Jadi yang pentingnya, intinya apa sih? Nanti ada pertanyaan dari Ibu. Nah, di sini, di dalam teks tanggapan, kita menanggap, ya, memberikan sambutan. Tadi kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sambutan ini bisa berupa kritik, bisa berupa pujian, bisa berupa sanggahan, bisa berupa penolakan, bisa berupa persetujuan. Jadi bukan semua kritik itu salah, ya. Nah, atau penolakan itu salah, tapi kita melihat bagaimana dari sisi permasalahan itu untuk mencari solusinya. Itu kita dalam berbicara, nanti ada pelajaran setelah ini di teks diskusi. Nah, di sini Ibu tidak memberikan sebuah teks, ya. Nanti Ibu ada pertanyaan dari berbagai ini, ya. Nanti ada tanggapan yang menyeluruh, ada ide pokok, ada ide tersebut menjadi kalimat disusun dalam bentuk yang baru dan berbeda, buat ringkasan dalam isi teks tanggapan. Nanti di sini kalian disuruh membuat melihat ada fenomena, sebuah fenomena itu dalam bentuk kalimat yang disusun dengan baik. Kalian bisa chat dengan ditulis ya di rumah, di buku latihan atau buku catatan, atau di chat, nanti kalian jawab. Ya, setelah Ibu menjelaskan PowerPoint ini. Kalian sudah membayangkan permasalahan sosial atau boleh tentang keragaman budaya, boleh ya yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, nanti kalian bisa mengungkapkan ya setelah Ibu tayangan dari PowerPoint ini. Berikutnya, kesimpulan isi teks tanggapan. Kesimpulan berarti gagasan pokoknya saja yang dijelaskan dengan tumpuan pemikiran selanjutnya. Terdapat di awal, akhir, atau di awal. Ini kalian sudah tahu paragraf deduktif, induktif. Kalau ide pokoknya di awal yaitu paragraf deduktif. Kalau paragraf induktif di akhir. Kalau di awal dan di akhir itu namanya paragraf campuran. Berikutnya ini sama juga kesimpulan dengan ringkasan, tapi lebih mendalam ringkasan merupakan sajian singkat suatu teks kalimat sendiri, kejelasan urutan teks sehingga diperhatikan saat meringkas itu ada urutan. Kalau tidak berurut itu bukan ringkasan, ya nambah kacau itu nanti. Ya berikutnya. Struktur dan kebahasaan dalam teks tanggapan. Struktur teks tadi ada 3. Ya. Yang pertama adalah konteks. Yang kedua deskriptif. Yang ketiga adalah penilaian. Ya. Yang kedua adalah ungkapan. Ungkapan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut idiomatiknya. Dalam memberikan tanggapan ada idiomnya, sehingga
mempunyai nilai yang tidak orang yang mendengar tidak tersinggung dengan kata-kata sebenarnya misalnya gini, artis itu sedang naik daun. Itu kata naik daun itu idiom. Ya, misalnya pahlawan kemerdekaan itu sudah memakan asam garam. Itu asam garam itu adalah idiom. Ungkapan naik daun, asam garam, ya. Itu adalah ungkapan. Itu perlu juga untuk menarik pendengar supaya indah didengar. Kaidah kebahasaan teks tanggapan. Kaidahnya di sini, kaidah dalam teks tanggapan, pertama kata rujukan. Ya, kata rujukan ini kata yang dipengaruhi dari bahasa asing. Contoh, ya, kata globalisasi, informasi, teknis, itu pengaruh dari bahasa asing. Itu disebut kata rujukan. Dirujuk dari bahasa asing, ditransfer ke bahasa Indonesia. Yang terakhir, ini kok acak-acakan. Konjungsi. Konjungsi mundur. Tadi ada kata rujukan. Nah, yang kedua, bukan yang terakhir, konjungsi antar kalimat. Konjungsi itu adalah kata penghubung antar kalimat. Konjungsi ini ada konjungsi pertentangan, konjungsi sebab akibat, ya kalau pertentangan tetapi, namun, ya tapi kalau sebab akibat, karena, oleh karena itu, ya, oleh sebab itu, kemudian, itu adalah konjungsi. Tentu kalian tahu ya, Ibu tidak menjelaskan lagi konjungsi, tapi kalian sudah ada di setiap teks ada konjungsinya. Kalau kalian tidak tahu konjungsi, ini harusnya ada di awal. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Yang ketiga, kalimat deskriptif, menggambarkan. Ya, misalnya suatu demonstrasi kemarin digambarkan bagaimana halte busway itu rusak, terbakar, itu kalian menggambarkan, ya, bagaimana arakan massa itu banyak, kalian menggambarkan apa yang kalian lihat, ya. Berikutnya, ya deskriptif, ya ada 3 itu kalimat deskriptif itu menggambarkan. Kemudian menggunakan konjungsi, nanti konjungsinya bentuknya adalah kalimat majemuk setelah digabungkan dengan konjungsi. Kemudian lebih logisnya, lebih masuk akalnya, lebih inteleknya kalau dalam sebuah wacana itu menggunakan kata rujukan, pengaruh dari bahasa asing. Nah, yang berikutnya di sini adalah besar aja. Ya. Ungkapan tanggapan menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pengemukaan gagasan. Yang kedua, ungkapan tanggapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandangan orang lain. Jadi kalian harus tahu bahwa ungkapan pandangan tanggapan itu harus juga kita melihat sudut pandang orang lain. Jadi jangan tidak boleh egois. Jadi kita harus lihat juga sudut pandang orang lain. Yang ketiga, ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa.
Majas atau penghalusan. Tadi Ibu sudah jelaskan kan, makan garam itu adalah orang yang berpengalaman. Naik daun itu adalah orang yang sudah mulai terkenal, itu naik daun. Itu biasanya di dalam mengungkapkan tanggapan itu selalu ada. Mohon yang penting bisa dicatat ya, seperti tadi Ibu jelaskan, kata rujukan itu boleh dicatat, kemudian apa sih deskriptif, apa sih konjungsi, konjungsi ada pertentangan, sebab akibat, itu harus dicatat juga. Nah, yang berikutnya itu tadi 1, 2, 3, 4, ini sebenarnya 1, kedua, ya tadi Ibu sudah sebutkan 3, 5. Yang kedua, ungkapan tanggapan menolak tidak menyetujui pikiran yang dikemukakan oleh penulis. Kamu boleh tidak menyetujui, menolak, tapi harus ada alasan. Jangan tidak ada alasan. Nah, ini tanggapan. Tanggapan itu bisa lewat berbicara, bisa lewat tulisan. Jangan menolak tapi tidak ada alasan. Ya, berarti itu orang lempar batu sembunyi tangan. Nah, berikutnya ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dan data orang lain. Misalnya kamu menyimpulkan tapi mengambil data dari orang lain. Itu harus disebutkan data itu dari siapa. Jangan kalian melihat sesuatu tapi baru ngarang aja gitu. Tapi ya itu dari ungkapan orang lain. Biasa orang katanya. Nah, ya. Nah, yang terakhir, ungkapan tanggapan menggunakan kata bilangan. Misalnya berapa jumlah orang yang ikut demo. Itu kalau kalian tahu ya bisa mengira-ngira. Ya 100 orang lebih. Atau urutan informasi. Urutannya dari awal ceritanya bagaimana. Kok muncul itu masalah. Urutannya itu harus dijelaskan secara berurutan. Sampai terakhir nanti muncul kesimpulannya apa. Ya, nanti bentuknya kan tadi untuk teks tanggapan ada 3. Konteks, deskriptif, kemudian penilaian. Ini yang berikutnya. Yang berikutnya, ini naik ke atas dulu. Langkah-langkah menyusun teks tanggapan. Yang pertama adalah menentukan temanya apa, teks tanggapan yang akan disusun. Ya, misalnya mengenai budaya Betawi, ondel-ondel. Temanya mengenai perayaan Lebaran Betawi. Nah, kemudian kalian kembangkan temanya itu menjadi ide gagasan. Ya, kenapa dirayakan? Ya, karena itu sudah budaya turun-menurun nenek moyang. Ya, jadi masyarakatnya setiap tahun harus ada lebaran Betawinya. Berikutnya menyusun ide, gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat urut. Logis ini masuk akal. Sesuai struktur teks. Tadi Ibu sudah sebutkan. Yang pertama adalah konteks. Yang kedua, deskriptif. Yang ketiga, penilaian. Itu struktur teks tanggapan. Harus sudah ada di kepala itu. Baik secara deskriptif maupun kritis. Deskriptif itu menggambarkan, kritis itu kalian kalau punya masalah harus bisa mengatasinya bagaimana. Harus ada alasannya. Ya. Jangan punya masalah tidak bisa mengatasi. Yang terakhir, mencermati dan meneliti teks yang disusun sesuai dengan EBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang terakhir ini PowerPoint Ibu yang terakhir. Setelah ini nanti ada pertanyaan dari Ibu atau ada yang ingin menanyakan boleh deh. Yang pertama,
Cara penyampaian tanggapan ya, cara penyampaian tanggapan. Disampaikan harus sesuai dengan topik pembahasan. Dengan topik pembahasan. Dari tadi gini. Ya, yang kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. Harus membuat orang lain memahami pembahasannya. Yang pertama, disampaikan. Kedua, menanggapi. Yang ketiga, kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri. Tidak boleh kalau berbicara itu katanya. Ya, jadi kamu harus punya tanggapan argumen. Kalau tanggapan itu nanti kena ke wacana argumentasi, menanggapi, memberikan solusi, memberikan alasan. Yang keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar, tidak ambigu. Ambigu itu mengandung makna dua, ganda. Jadi kalau berbicara itu kalian maknanya ada dua. Ini orang ini mau ke sini apa mau ke situ? Nah, kalian harus istilahnya harus punya pendirian. Oh, ini gitu loh. Jadi kalimatnya tidak boleh ambigu, tidak boleh mempunyai orang menafsirkan jadi dua makna yang ada di kepala orang lain mendengar pembicaraan kalian. Jika yang disampaikan, yang kelima, merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Ya, ini biasanya anak muda ini. Kalau menanggapi negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi, tapi dengan kepala dingin. Berikutnya yang keenam, penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan mimik muka dan nada suara. Kalau misalnya kita ingin menekankan apa yang kita mau, ya, yang kita ingin sampaikan, biasanya nadanya langsung ditekan tinggi sedikit. Nah, kemudian mimik mukanya agak sedikit melotot, matanya agak sedikit tajam, ya, gerakannya agak sedikit semangat. Nah, yang ketujuh, kalimat tanggapan harus bersifat objektif. Apa itu objektif? Objektif itu berarti harus pasti, ya, tidak subjek, harus pasti sesuai dengan data. Yang kedelapan, ketika menyampaikan tanggapan, hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain, ya. Tapi kita harus memberikan kritik, tapi harus ada alasannya, tapi dengan bahasa yang baik, dengan lembut, jangan terlalu tinggi atau emosi. Yang kesembilan, yang terakhir, kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Ya, jika disertai dengan fakta itu tanggapan, ya, supaya lebih valid tanggapan yang kamu sampaikan. Itu saja PowerPoint Ibu. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan tanya jawab, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya? Silakan. Oh. Ibu, saya mau nanya. Iya, silakan. Contoh teks tanggapan sanggahan itu kayak gimana? Contoh teks sanggahan. Nah, ya, dalam hal misalnya diskusi nih, kamu ingin menyanggah pendapatnya teman kamu si A, ya si Ali misalnya. Ali mengatakan bahwa ketua kelas yang baik adalah ketua kelas yang rajin, yang sering masuk kelas, sering masuk sekolah. Ya, kemudian disiplin. Kemudian berikutnya rajin sholat, misalnya rapi, bersih, pintar. Tapi disanggah oleh si B, misalnya si B itu si Badu, menyanggah, ya, dia rajin sholat, dia disiplin, dia tepat waktu, tapi kok tingkah lakunya seperti itu, tidak sopan dengan guru, merasa pintar, sombong.
Apakah bagus itu jadi ketua kelas? Nah, itu menyanggah. Jadi ditambah lagi, tidak boleh sombong. Itu menyanggah. Tapi tidak menyinggung perasaan orang yang dibicarakan. Ya, jangan disebut namanya. Jangan disebut. Ditambah. Jadi nanti kalau kamu berbicara, saya ingin menambahkan. Tolong ditambahkan dengan tidak sombong. Nah, selain dari rajin sholat, disiplin, kemudian pintar, nah, dan tidak sombong. Dan kamu kasih tahu alasannya kenapa tidak sombong. Ya, karena kalau orang sombong itu tidak diterima oleh banyak orang, ya, oleh masyarakat, oleh orang lain. Begitu, Nak. Jadi nanti kalau kamu ingin berbicara, kata maaf atau tolong itu harus ada di dalam menanggapi. Mohon maaf. Ya, dan kedua tidak menyebut nama orang itu. Ya. Yang ketiga, jangan terlalu emosi. Ya, berpikiran positif, ya. Itu siapa yang bertanya tadi, Nak? Namanya? Naila. Dari kelas berapa? Naila kelas berapa, Nak? 9 apa? Hah? E. 9 ya. Iya, bagus untuk Naila, ya. Tepuk tangan. Berikutnya ada lagi, Ibu ingin menanyakan, itu dari Naila 9E. Tolong buatkan sebuah wacana, ya, masalah sosial, masalah budaya, masalah apa saja di lingkungan sekitar kita, kamu ingin memberikan tanggapan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Dengan kalimat yang runtut dan bahasanya yang bagus. Ada konteksnya 5W tambah 1H. Bisa mendeskripsikan. Ada kesimpulannya, penilaiannya. Siapa yang bisa? Ayo. Sebutkan nama dari kelas mana? Ada? Ada, Nak? 9A? 9B? Ya, buatkan aja secara gamblang, secara ringkas. Ada tidak, Nak? 9C? 9D? E? F? G? Nah, kalau gitu ada yang ingin bertanya lagi tidak? Siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya, Nak? Ada pertanyaan tadi, Naila udah bagus pertanyaannya, Bu. Kalimat sanggahan bagaimana cara menyanggah? Nah, nanti ada lagi anak yang nanya, bagaimana cara mengkritik, Ibu? Cara memberi pujian, bagaimana? Ayo, siapa yang ingin menanyakan atau siapa yang bisa membuat istilahnya sebuah pujian kepada orang lain, tapi orang lain itu tidak menjadi sombong setelah dipuji. Siapa yang bisa kalimat pujian? Ada? Atau kritik, mengkritik, siapa yang bisa? Atau sanggahan? Sanggahan udah Ibu kasih contoh tadi. Ada? Ada pertanyaan yang lain, Nak? Ada? Baru satu orang loh yang bagus, interaktif. Yang lain? Ada apresiasi dari Ibu. Bentuknya nanti kita lihat saja nanti. Siapa? Boleh pertanyaan, boleh menjawab pertanyaan Ibu. Tadi di PowerPoint Ibu ada deh bentuk sebuah pertanyaan, tapi itu kayak bentuk pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini. Siapa yang bisa mengembangkan ide bentuk teks tanggapan? Ini nih. Ibu. Iya, siapa namanya? Sebutkan nama dari kelas mana? Naila dari kelas 9E. Oh, bagus Naila. Saya mau coba
tanggapin satu hal. Ah? Kan saya mau coba tanggapin ada satu hal gitu. Iya, boleh silakan. Jadi saya kan pernah dengar nih ada kayak kegiatan hutan untuk yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan. Namun dengan adanya penggundulan itu dampak Bagus. buruk untuk sumber daya alam Indonesia, terutama untuk hewan-hewan yang berada di hutan itu atau untuk masyarakat yang mungkin ada di sekitar situ. Udah Lalu? itu aja. Itu tanggapan atau sanggahan atau kamu menyampaikan sebuah argumen atau isu? Itu yang kamu ungkapkan bagus tadi. Bu, ada pembabatan hutan. Ya, betul kan? Iya. Mengenai hutan kan intinya kan ditebang. Iya. Kemudian nanti terjadi bencana banjir. Nah, itu kamu mengungkap, itu argumen, nak. Mengungkapkan argumen kamu. Berarti kamu memberi tanggapan. Itu kamu sudah menyampaikan ini. Mengembangkan ide-ide kamu. Udah bagus, sudah 2 poin ya. Tadi kamu bertanya, dan ada pertanyaan ibu, kamu membuat paragraf teks tanggapan. Ternyata kamu bisa. Ya, ibu bagus, Naila? Good? Ya, 2 pertanyaan nanti ada apresiasi dari ibu. Ya, bentuknya kiriman pulsa, kamu kirim nomor HP-nya ke PA Japri ibu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bu, saya mau bertanya, Bu. Nah, siapa? Nanang ya? Ayo, ya silakan. Cara ngekritik orang yang sombong biar tidak tersinggung. Gimana tuh, Bu? Supaya orang itu tidak tersinggung. Orang yang sombong supaya orang itu tidak tersinggung. Jangan disebutin namanya. Jangan disebutin namanya. Yang kedua, kita tidak menyudutkan dia. Tidak emosi. Misalnya gini, si Ali itu orangnya sombong banget sih. Kalau berbicara tinggi, nggak mau kenal sama orang. Jalan-jalan langsung aja. Kayaknya suka pamer. Mentang-mentang ada jam tangan baru, langsung dibilang ke teman-temannya. Nah, kamu jangan bilang begini ke si Ali itu, kamu tuh sombong banget sih, mentang-mentang jam tangan baru. Ya, nggak mau kenal dengan orang. Nah, jangan begitu. Salah yang memberikan tanggapan. Seharusnya kalimatnya semacam ini. Kalau kamu berbicara, ajak rangkul teman kamu itu. Mungkin dia malu. Jadi kita jangan mencap orang itu semacam itu dulu. Dirangkul dengan kalimat bahasa yang baik, yang lembut. Ya. Dan dirangkul, oh ya kamu kita gabung yuk dengan kelompok kami. Gitu loh. Nanti lihat teman-temannya berpakaian biasa, bahasanya baik, lembut, dan mau menyapa. Dia akan langsung bergabung. Ya, dia bukan bisa aja, kita jangan menafsirkan orang itu sombong. Ya, mungkin dia malu atau mau kenalan, biasanya orangnya istilahnya kuper ya, kurang pergaulan. Kalaupun kita ingin menasihati dengan teman kita sendiri, ada teman yang semacam itu, cari teman yang dekat, yang bisa menggunakan bahasa yang baik, memberikan, tadi kan ada di dalam teks tanggapan yang kedua, teks deskriptif, menggambarkan. Ali, ada nih orang nih yang kayak begini nih, suka memamerkan kekayaan orang tuanya. Kan nanti kalau misalnya apa yang dipamerkan itu nanti hilang, bagaimana ya Ali? Nah, itu memacu dia untuk berpikir, itu deskriptif. Ya, dengan ada konteks. Kamu bayangkan dengan orang lain aja, aku punya cerita nih, ada sebuah cerita nih, ada orang yang kayak begini nih. Nah, itu ada konteksnya 5W tambah 1H. Apa, siapa? Itu tidak menyinggung orang itu.
Dan yang ketiga, berilah dia kesimpulan. Kita juga nggak boleh sombong, karena nanti suatu saat kita susah, kita akan ditolong orang lain. Tapi bahasanya yang baik, tidak boleh emosi. Ya, dirangkul. Itu saja, Anang. Nanang, udah? Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? 2 orang yang udah masuk. Ibu, saya mau nanya, Bu. Siapa ini namanya? Dari kelas mana, sayang? Nanang Dari tadi kelas 9E. 9. Nanang kelas 9 berapa? Pilihan F, Bu. F, ya. Ayo, 9E. Siapa, Ruth ya? Ayo, siapa Iya, tadi? Bu. Kalau menyindir itu termasuk teks tanggapan nggak, Bu? Menyindir. Oh, sekarang gini, Nak. Ada istilah kata kritik. Nah, itu sindiran itu lebih cenderung ke kritik. Tadi kan ada bentuk tanggapan jenisnya. Ada bentuknya kritik, pujian, sanggahan, tanggapan kan? Nah, kalau ia termasuk teks tanggapan tapi di dalam bagian kritik. Ya, menyindir. Ya, tolong jangan ada yang ribut, Nak. Ya. Nah, itu termasuk bagian dari kritik. Mengkritik. Ya. Ya, memberikan apa tadi? Sindiran, ya, mengkritik. Tapi sindiran tidak boleh menyudutkan orang lain jadi tersinggung. Coba Ruth, bikinkan kalimatnya supaya kamu menyinggung orang lain tapi bentuknya kritik bagaimana? Tolong jangan ada yang ribut suara, Nak. Ruth? Iya, Bu. Coba Ruth buat kalimat sindiran. Bukan sindiran, kalimat kritik. Tapi itu kritik gitu loh. Misalnya gini, lingkungan sekolah ini harus bersih ya. Bagaimana ya caranya? Kamu secara tidak langsung kamu menyapu. Itu secara nggak langsung kamu kritik dalam bentuk gerakan. Tapi mengkritik orang itu supaya apa? Ikut juga menyapu halaman. Ya, jadi kalau kita menyindir nggak bagus, ya. Takut orang lain jadi tersinggung. Paham nggak, Ruth? Paham, Bu. Iya. Ada lagi? Udah masuk belum? Halo, ada lagi pertanyaan? 9A, B, dan C, D. Oh ya, nanti setelah di akhir pelajaran Zoom meeting ini, ada bentuk Google Form yang harus kalian jawab. Soal ada 10 pertanyaan berhubungan semuanya dengan teks tanggapan. Ya, tolong dijawab, nanti penilaian Ibu masukkan ke dalam buku penilaian Ibu. Ada lagi pertanyaan, Nak? Enggak ada? Udah cukup? Kalau sudah cukup, Ibu akhiri. Hah? Cukup? Nah, sudah absen semuanya? Sudah absen ya? Jangan lupa absen. Sudah. Nah, yang Ibu jelaskan tanggapan itu dicatat ya. Kemudian dijawab soal-soal pilihan ganda di Google Form yang Ibu sudah share di BDR. Ya. Kemudian boleh kalian lihat kembali PowerPoint yang Ibu sampaikan hari ini. Ya. Sudah? Ya. Sudah? Kalau sudah, diakhiri saja materi pelajaran teks tanggapan hari ini. Nanang, Sarah, semuanya? Udah ya? Udah. Sampai sini saja Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh keluar ya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Bu. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Salam.
Waalaikumsalam. Dadah.